katakan kepada hambaku yang sudah banyak dosa dan menzalimi diri sendiri. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Allah tuh baik banget loh sama kita. Allah tahu kita banyak dosa, tapi Allah masih manggil kita tuh ibadi, hambaku gitu coba. Itu panggilan lembut loh dari Allah. Allah kalau kasar panggil nama, ya Hanan, itu kasar tuh. Tapi ya ayah abdi itu lembut. Sama kayak Aisyah kalau marah sama Rasulullah manggilnya Muhammad. Aisyah, nih kata Aisyah sendiri, Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau Aisyah manggil Rasulullah, ya Rasulullah, itu lagi enak tuh perasaannya, lagi moodnya lagi enak. Tapi kalau ya Muhammad, itu lagi marah. Tapi Rasul dipanggil Muhammad biasa-biasa aja ya. Kita mah kalau dipanggil nama, wah istri celaka nih, durhaka segala macam, keluar dalil. Nabi aja yang punya dalil nggak pernah ngeluarin, kita yang nggak punya dalil suka ngeluarin, kan aneh tuh. Hadis itu ucapan siapa? Ucapan Nabi kan? Ucapan saya apa ucapan Nabi? Lalu kenapa saya lebih sering mengeluarkan hadis itu daripada Nabi? Kan aneh tuh. Nabi aja yang ucapan beliau sendiri, hadis beliau sendiri, nggak pernah ngeluarin hadis-hadis tentang istri harus kayak gini untuk ngedidik istrinya supaya istrinya tunduk. Nggak. Nabi mah ngeluarkan hadis itu kepada kaum muslimah dalam suasana yang nyaman. Tapi kalau lagi marah nggak mau pakai hadis, nggak mau pakai ayat. Kita kalau lagi marah ayat hadis keluar semua tuh. Jadi taklim kita itu bahan untuk marah gitu. Kalau lagi marah, entar keluarin nih ayat-ayat yang kemarin saya dengar di ta'lim. Allah tuh baik banget sama kita. Udah banyak dosa masih manggil abdi, ibadi. Kalau yang banyak mah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan kepada hamba-hambaku. Sama kayak ibu manggil ya bunayya, wahai anakku, anakku. Udah sering ngecewain ibunya, masih dipanggil anakku, nggak dipanggil nama. Saking maha baiknya Allah kepada hamba. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas. Arti melampaui batas berarti dosanya tuh udah nggak kehitung, udah banyak banget. Dia buat zina, dia membunuh, dia minum khamar, kalau sekarang narkoba, dia pokoknya durhaka, ninggalin sholat, semuanya dia lakukan, termasuk perdukunan, syirik. Tapi Allah masih bilang, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Apa pesannya? La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa minta ampun sama Allah. Coba, gak pernah Allah putus asa ngampunin kita. Yang ada kita putus asa minta ampun sama Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa minta ampun sama Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa semuanya. Semua dosa diampuni. Tapi saya Allah pernah syirik. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Saya pernah berzina ya Allah. Yaghfirudz dzunuba jami'a. Saya pernah durhaka sama orang tua ya Allah. Yaghfirudz dzunuba jami'a. Saya pernah minum khamar, saya pengedar narkoba ya Allah. Yaghfirudz dzunuba jami'a. Saya pernah mencuri hak orang lain ya Allah. Yaghfirudz dzunuba jami'a. Semuanya diampuni. Memangnya ada tempat lagi bagi kita untuk lari dan berserah diri kecuali kepada Allah? Kalau kita punya masalah, adakah tempat yang lebih baik bagi kita untuk datang curhat dan mengungkapkan semua masalah kita daripada Allah? Makanya Musa tahu hal itu. Dia labil memang, dia anak muda dan itu wajar. Tapi dia tahu dan yakin satu kebaikan. Bahwa selabil apapun, sebanyak apapun kesalahannya, dia selalu datang dan mengatakan Rabbi. Lalu mengakui kesalahannya. Zalamtu nafsi ya Rabbi. Salah lagi, bilang lagi, Rabbi zalamtu nafsi, ini gimana nih ya Allah, saya salah melulu. Salah lagi ya Allah, salah lagi deh. Salah lagi ya Allah, salah terus. Salah lagi ya Allah, tolong dong, saya pengen berubah. Terus aja gitu. Jangan datang kepada manusia, makin sering kita datang kepada manusia, kita makin rendah. Makin sering kita datang kepada Allah, kita makin tinggi. Datang lagi, datang lagi. Gimana cara datangnya? Nggak susah, datang sama Allah tuh nggak perlu dicari. Nggak ada cerita, Allah lagi lowbat, nggak ada.
Kalau manusia kita japri, kita telepon lagi lobet dia nggak akan, atau lagi enak-enak telepon tiba-tiba mati teleponnya. Gara-gara kita teleponnya pakai WhatsApp call. Jadi kalau ada masuk telepon yang keputus gitu kan ya, cari yang gratis. Kalau ke Allah mah gratis dan nggak akan keputus. Call Allah mah gratis, tinggal gini doang nih. Jadi teleponnya nih telapak tangan kita ini adalah gadgetnya. Gini nih. Tekan nomornya gimana? Tekan nomornya itu tinggal ngomong, nggak perlu ditekan-tekan. Ngomong aja, Robbi, udah langsung terhubung tuh, kan cepet banget. Kayak ada telepon gitu ya, nama istri saya Sarah, sekarang dia ada di atas. Saya kayak misalnya saya mau nelpon istri saya, terus saya nyalain handphone, Sarah, halo, ya manggil saya Albi, Albi itu artinya kekasihku. Albi gitu kan, ada nggak telepon kayak gitu, bisa nggak? Ada ya, cuma jarang, saya juga nggak bisa nih, nggak tahu cara nyetelnya. Jadi kalau mau nelpon istri kita, istriku langsung calling gitu, dan dia langsung ngangkat, nggak lama-lama. Kita nunggu lama kok nggak diangkat-angkat, alasannya lagi kenapa sih nggak diangkat-angkat? Maaf tadi lagi di kamar mandi misalkan, suka gitu tuh. Allah mah nggak ada cerita gituan. Miss call 10, yang ke-11 baru diangkat, nggak ada tuh. Allah mah nggak ada miss call, nggak ada disconnect, nggak ada sinyal jelek, nggak ada habis pulsa, nggak ada kepotong sama call yang lebih berbayar mahal, nggak ada yang kayak gitu-gituan. Kalau Allah mah tinggal bilang, Robbi, ya abdi, labbaik ya abdi, aku terima apa yang kamu butuhkan ya abdi, sebutin gitu. Allah tuh gitu, cuma kitanya nggak mendengar dengan lisan, dengan telinga. Kita harus mendengar itu dengan hati kita. Kalau kita yakin, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung yakinnya hambaku, prasangka hambaku, gimana perasaan hambaku. Kalau kalian yakin aku mendengar dan mengijabah, aku pasti mendengar dan mengijabah. Kan gampang mah, Allah mah tergantung kita ya. Jadi jangan salahin Allah, Allah aja bilang tergantung kita. Kalau kita ngerasa doa kita nggak diijabah, jangan salahin Allah, kok Allah nggak mengijabah. Salahin diri kita, kenapa kita nggak yakin Allah mengijabah. Yakin kok, kalau yakin ngapain dipertanyain. Kalau kita yakin jangan dipertanyakan. Karena Allah pasti tidak akan ngecewain hamba yang datang kepadanya. Itu tips buat para jomblo atau yang ngerasa jadi jomblo lagi walaupun udah punya pasangan. Ada orang yang punya pasangan tapi ngerasa jomblo, kesepian, kurang perhatian, kurang kasih sayang. Jadi yang jomblo, yang ngerasa jomblo, yang jomblo lagi, udah pernah tapi jomblo lagi. Kalau kamu yang merasa sendiri, kata Syekh Aid Al-Qarni, la tahzan, jangan sedih. Datanglah kepada yang maha baik yang tidak akan pernah mengecewakan kamu. Allah Subhanahu wa taala. Rabbi. Ayat berapa tadi? Udah ditutup ayatnya? Ayat 16. Terus perhatikan lagi ayat 17. Apa kata Nabi Musa? Rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin. Terus perhatikan lagi ayat 21. Rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Ketika Nabi Musa lari ketakutan dikejar sama prajurit Fir'aun, Musa kalau sendiri lawan satu sama prajurit itu mungkin bisa menang. Tapi kalau satu pasukan, yang namanya manusia biasa kan ya, memang kalau duel gladiator 1 lawan 1 duel nih, pasti Musa menang karena terkenal paling kuat. Tapi kalau udah satu pasukan ya wajar kalau Musa lari dan ketakutan. Dalam keadaan kayak gitu apa kata Musa? Balik lagi ke Allah. Rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Terus berangkat nih Musa, udah selamat dari pasukan Firaun, terkatung-katung di tengah perjalanan, bingung mau kemana. Dalam keadaan bingung kayak gitu, apa kata dia? Asa Rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil. Ayat 22. Semoga Allah membimbing saya ke jalan yang benar, jalan yang kebaikan. Terus aja Allah, Allah, Allah. Kalau kata Agim, Allah terus, Allah lagi, Allah aja terus. Gak berhenti-berhenti Allah, Rabbi ilahi. Perhatikan lagi ayat 24. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Pas Musa kelaparan di Madian itu sekarang Yordania. Pas sampai di Yordania,
Nabi Musa membantu dua orang perempuan memberi minuman ternak, lalu perempuan itu pergi, Nabi Musa nggak diberikan upah, mintanya bukan kepada perempuan itu, neng, ntar dulu, boleh pinjam duit? Nggak ada kayak gitu. Neng, ini gimana nih? Saya udah capek-capek nolongin, masa nggak ada terima kasihnya? Oh ya terima kasih, masa cuma ucapan doang kan gitu ya? Nggak, Nabi Musa mah nggak mau menghinakan diri sendiri. Ada masalah? Minta sama yang punya solusi. Robbi, saya fakir, saya nggak punya apa-apa dan saya butuh makan, saya udah lapar. Tiba-tiba datanglah pertolongan itu.